Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa kabar? Tentunya kita merasakan sukacita yang luar biasa atas pertolongan Tuhan, atas berkat Tuhan, terlebih ketika kemarin kita baru bersekutu bersama dengan jemaat di hadapan Tuhan, di gereja Tuhan. Satu sukacita saudara-saudara buat kita kalau kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan jemaat-jemaat yang lain. Karena kita boleh bisa mengutarakan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan kasih Tuhan mengalir dalam ibadah itu karena kita sungguh-sungguh meresapi dan nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Ingat saudara-saudara, orang-orang yang mencintai Tuhan pasti dia sangat menikmati kebersamaannya dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur 149 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaat orang yang saleh. Pujilah dia dalam jemaat orang-orang yang saleh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk bermazmur, untuk bernyanyi, untuk mengungkapkan satu sukacita di hadapan Tuhan. Karena ada satu situasi yang luar biasa. Ada situasi di mana Tuhan sudah turut campur dan memberkati, memberikan situasi yang baru yang begitu melegakan dalam kehidupan kita. Ketika itu bangsa Israel mengalami pergumulan yang berat, mereka terkepung oleh musuh-musuh yang begitu banyak. Luar biasa. Suasana mereka dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, karena mereka merasakan bahwa musuh itu begitu luar biasa dan begitu menakutkan. Di dalam situasi yang begitu menakutkan dan mencemaskan dan begitu juga mengerikan, membuat orang-orang meratap. Dan kalaupun ada orang yang bernyanyi, nyanyiannya adalah nyanyian ratapan, nyanyian minta pertolongan kepada Tuhan. Karena situasi yang begitu mencekam buat mereka dengan keadaan yang merasa bahwa mereka terancam dengan kekuatan oleh musuh yang begitu menakutkan itu, membuat suasana hati mereka juga penuh dengan situasi yang tidak mengenakkan atau situasi yang juga mencekam bagi mereka. Tetapi dalam hal ini tangan Tuhan bekerja, memberkati, melepaskan mereka, menyelamatkan mereka dari kuasa-kuasa tangan-tangan musuh mereka yang begitu besar itu, yang begitu banyak, yang sehingga membuat mereka takut dan seram dengan situasi itu. Musuh-musuh itu diserakkan oleh Tuhan, dikalahkan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh berjaya, boleh bahkan berkuasa atas musuh mereka itu. Situasi yang dimana Tuhan memberikan berkatnya bukan karena kehebatan mereka, bukan karena apa yang mereka miliki dan kemampuan mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, tetapi semata-mata karena anugerah penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan semangat yang baru dan cara berpikir yang luar biasa dari mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga mereka boleh, musuh-musuh mereka itu boleh ditundukkan oleh mereka. Saudara-saudara,
pernyataan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Ini adalah satu ajakan bagi seluruh umat Israel untuk menselebrasikan, merayakan sukacita, kelepasan yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa nyanyian mereka selama ini adalah nyanyian yang sudah terbiasa, atau nyanyian yang penuh dengan kesedihan, nyanyian yang penuh dengan penderitaan, nyanyian ratapan karena situasi-situasi yang tidak mengenakan itu, sehingga mereka harus bernyanyi seperti itu. Tetapi ketika Tuhan melepaskan mereka, ketika anugerah Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka, pemazmur mengingatkan mereka, mengajak mereka untuk menyanyikan satu nyanyian yang baru. Karena nyanyian yang mereka nyanyikan selama ini adalah nyanyian yang lama, yang sudah tidak relevan lagi mereka nyanyikan dalam situasi yang sudah berubah ini. Saudara-saudaraku, dalam hidup kita sering mungkin kita menyanyikan lagu-lagu sedih. Kalau untuk orang Batak, lagu-lagu andung namanya. Karena apa? Karena situasi yang pelik, situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan banyak pergumulan. Tetapi ketika pergumulan itu berlalu, ketika semuanya telah berubah, dan kita bisa merasakan bahwa Tuhan melepaskan kita dari pergumulan yang lalu itu yang begitu berat, yang kita sendiri juga sangat sudah tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Bahkan kadang-kadang kita mau frustrasi. Tapi Tuhan tunjukkan hal yang luar biasa. Maka dengan suasana hati yang seperti itu, mereka diajak untuk menyanyikan nyanyian yang baru. Nyanyian yang penuh dengan kegembiraan, nyanyian yang penuh dengan sorak-sorai, nyanyian yang meluapkan sukacita yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, orang-orang yang diberkati Tuhan dan dilepaskan dari seluruh pergumulan-pergumulan hidupnya, maka dia akan bernyanyi penuh dengan sukacita memuji Tuhan. Dan saudara-saudara, sebenarnya ini bukan hanya sekedar soal nyanyian, bukan itu. Tapi soal ungkapan hati mereka yang penuh dengan sukacita. Mungkin sebagian daripada mereka tidak bernyanyi dengan apa-apa, tetapi suasana hati mereka itu melambangkan bahwa mereka sedang dalam keadaan yang penuh sukacita. Terima kasih, firman Tuhan juga kemarin kita baru dengarkan. Kita diajak untuk memuji Tuhan. Hendaklah segala yang bernapas memuji Allah, memuji Tuhan. Itu ajakan. Nah, sekarang apalagi ketika kita mengingat Paskah. Baru saja 2-3 minggu kita mengingat Paskah. Artinya kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu. Itu menjadi satu sukacita yang luar biasa kepada kita. Kita yang selalu dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan dan juga tekanan karena dosa-dosa kita, karena ketakutan juga dengan akan hukuman-hukuman yang akan kita terima karena dosa-dosa kita. Tetapi ketika Yesus mengalahkan dosa-dosa itu, Dia menebus kita dan Dia mengalahkan seluruh kuasa daripada dosa dan kematian itu. Dia bangkit, maka nyanyian kita adalah nyanyian yang baru, nyanyian yang penuh sukacita. Saudara-saudara, orang yang merasakan kebangkitan Kristus, maka dia akan terus bernyanyi nyanyian yang baru terus. Bukan berarti dia menciptakan satu nyanyian-nyanyian yang baru, tapi suasana hatinya yang terus baru karena dia merasakan keindahan sukacita yang luar biasa karena kemenangan Kristus.
Kemenangan Kristus itu membawa kemenangan juga bagi kita semuanya. Bagi orang-orang yang percaya, yang menjadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi hidupnya. Makanya orang yang betul-betul merayakan Paskah, maka dia sungguh-sungguh akan bergembira terus. Makanya orang Kristen harusnya terus akan bersukacita karena dia mengingat kemenangan Kristus itu. Dan berarti kemenangan Kristus juga menjadi kemenangan dan pengharapan yang baru akan hidup yang kekal. Ketika kita menyadari bahwa kita menjadi pewaris kerajaan Allah, memiliki hidup yang kekal itu, kita boleh bersama-sama dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka tidak ada lagi yang bisa membuat kita bersedih. Makanya hidup orang Kristen pasti akan gembira terus kalau dia boleh mengingat terus akan sukacita, karena dosa-dosanya sudah ditebus, hidupnya sudah diangkat dari lembah dosa dan kematian dan ditempatkan di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan sudah melepaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan kita, segala mara bahaya. Dia menganugerahkan hal-hal yang terbaik, kelepasan, pembebasan, keselamatan kepada kita. Supaya hati kita boleh bergembira terus, sukacita. Semoga firman Tuhan ini boleh menghibur kita. Ingatlah, kalau ketika kita mengalami pergumulan yang berat, desakan yang begitu berat, himpitan yang begitu betul-betul menekan kita, dan tekanan-tekanan kehidupan, percayalah, Tuhan sedang membawa kelepasan, keselamatan, dan menjauhkan semuanya, segala beban-beban berat itu kepada kita. Sehingga kita boleh bernyanyi nyanyian yang baru. Ingat saudara-saudara, sukacita itu, keselamatan itu, kebahagiaan itu mulai terkuak bagi orang-orang yang betul-betul bersabar dan mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Sehingga ketika kebahagiaan itu mulai terkuak, maka suasana hati itu pun juga mulai diperbaharui. Rasa sukacita itu juga sudah mulai muncul, sehingga hati kita tanpa kita sadari sedang bernyanyi, menyanyikan satu lagu yang indah. Bukan lagi lagu-lagu kesedihan dan lagu-lagu ratapan. Bernyanyilah satu nyanyian yang baru bagi Tuhan, karena Tuhan itu sudah memberikan keselamatan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami sungguh bersukacita karena anugerah-Mu dan kelepasan-Mu atas hidup kami dari dosa dan kuasa maut. Engkau juga sudah melepaskan kami dari hidup yang penuh dengan kesusahan. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu terus bekerja memberkati kami. Anugerah-Mu Engkau berikan kepada kami sehingga kami memiliki hidup yang terbaik. Dan semuanya kesusahan itu Engkau sudah gantikan dengan sukacita dan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Sehingga hati kami bernyanyi dengan sorak-sorai. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan lagi pernah susah lagi dengan apapun. Ingatlah, Tuhan terus bekerja menganugerahkan kelepasan, menganugerahkan pembebasan, dan juga menganugerahkan keselamatan kepada kita. Percaya saja, berserah saja kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu besok. Teruslah renungkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti. Ingatlah, saya pada saat ini merekam ini juga sudah begitu lelah dan begitu malam, begitu larut. Tetapi terus terang semangat saya sampai detik ini. Makanya berdoalah juga kepada saya supaya saya juga boleh terus merekam khotbah-khotbah ini. Paling tidak untuk bisa kita dengarkan, meneguhkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.